Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Ini ada video menarik, sobat sekalian, terkait dengan kasus Harun Masiku, sobat sekalian, yang dibantu oleh Hasto sampai mengeluarkan duitnya sendiri katanya, sobat sekalian, untuk melakukan penyuap, diduga ya, terhadap penyelenggara waktu itu, sehingga Hasto Kristianto ditetapkan tersangka karena terlibat oleh KPK. Pertanyaannya, sobat sekalian, kenapa sampai sebegitunya ya Hasto ini membantu Harun Masiku? Padahal sesuai aturan KPU tidak memenuhi syarat. Harun Masiku ini dipilih hingga kemudian terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR waktu itu. Karena suaranya tidak mencukupi, ada di atasnya yang lebih banyak katanya, sobat sekalian. Ternyata sobat sekalian, ada video menarik, ada keterlibatan kasus yang sudah lama tetapi sampai hari ini masih belum tuntas, sobat sekalian, kasus BLBI, di mana itu terjadi pada masa pemerintahan ibu ketumnya Megawati Soekarno Putri. Jadi tujuannya adalah agar Harun Masiku ini karena memiliki kedekatan dengan Mahkamah Agung, katanya pejabat tinggi di sana, dan ternyata masih saudaranya, sobat sekalian, saudaranya Harun Masiku. Seperti apa, sobat sekalian? Mari kita simak videonya seperti apa. Masiku. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Padahal Harun Masiku ini kan bukan kader tulennya PDIP kan, Demokrat kalau gua nggak salah. Dia di Demokrat. Tiba-tiba Hasto yang biasanya nih kalau di partai kan praktik lazimnya kalau PAW itu justru nyetor ke atas gitu kan. Bahkan kalau misalkan mau dapat rekomendasi pilkada nyetornya ke atas, ke pengurus partai gitu. Ini orang baru di partai, tidak terkenal track recordnya segala macam, tapi dalam BAP kan ada duit dari Hasto kalau gue nggak salah ya, sekitar 400 juta. Sebetulnya siapa nih Harun Masiku? Ya, jadi kami juga sempat bertanya-tanya apa istimewanya Harun Masiku sampai Sekjen turun tangan bantuin dia gitu kan. Dan memang benar dia, Harun Masiku itu baru 2 tahun bergabung ke PDIP. Tadinya caleg Demokrat yang gagal gitu kan. Di Dapil Sulawesi, asalnya dia kan Sulawesi. Nah, kemudian oleh PDIP dia dikasih Dapil Sumsel 1. Di Sumsel 1 itu sebenarnya ada adiknya Taufik Kemas, berarti iparnya Ibu Mega, Nazarudin Kemas. Dia meninggal 3 minggu sebelum coblosan gitu kan. Nah, akhirnya setelah coblosan itu yang dapat posisi pertama adalah Rizky Aprilia. Dan dia tuh memang kader PDIP ya, kader organik. Cuma dia kok mau didongkel oleh Sekjen gitu, dengan mendorong Harun Masiku yang saat itu perolehan suaranya di posisi kelima. Ini jauh sekali. Jauh ya, kelima justru ya. Nah, di situ akhirnya kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Pengetahuan gitu. umum. Google, Benar, ketahuan itu. siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap ada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Okay. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud lu kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Siapa ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Luar biasa. Pertanyaannya, kira-kira Bu Ketum ini terlibat tidak ya untuk melakukan perintangan, kemudian apa yang diduga untuk melakukan penyuapan kepada penyelenggara negara waktu itu? Entahlah. Tapi yang lebih menarik nih, sobat sekalian, mari saya akan coba memberikan video,
kembali mengingatkan tentang kasus BLBI ini sobat sekalian. Seperti apa sobat sekalian perkembangan, kemudian seperti apa kasus BLBI ini sobat sekalian. Mari kita simak videonya. Pertengahan 1997, perekonomian nasional mengalami goncangan hebat akibat krisis nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup tajam dan berdampak kepada bank. Dampaknya, ramai-ramai nasabah bank menarik uang mereka dalam jumlah besar dan mendadak. Pada Desember 1997, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan 48 bank bermasalah dengan mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 144,5 triliun rupiah. Wow, 144,5 T. Dana likuiditas yang harusnya digunakan untuk menyehatkan dan menyelamatkan bank, nyatanya diselewengkan untuk memperkaya diri atau perusahaan, serta menjadi bancakan beberapa oknum pejabat BI kala itu. Siapa ya kira-kira ya sobat sekalian? Kita lanjut. Menurut data BPPE 2001 yang diolah Litbang Kompas, terdapat 10 bank penerima kucuran deras BLBI, yaitu BDNI milik Samsul Nur Salim, 37,04 triliun rupiah. BCA milik Lim Sio Leong 26,6 triliun rupiah, Bank Danamon milik Usman Atmajaya 23,05 triliun rupiah, Bank Umum Nasional milik Bob Hasan dan Kaharudin Ongko 12,068 triliun rupiah, Bank Bira 4,018 triliun rupiah, Bank Harapan Santosa 3,866 triliun rupiah, Bank Nusa Nasional milik Abu Rizal Bakri 3,020 triliun rupiah, Bank Tiara Asia 2,978 triliun rupiah, Bank Modern milik Samadikun Hartono 2,558 triliun rupiah, dan Bank Pesona Kriya Dana milik Tommy Soeharto 2,335 triliun rupiah. Sisanya 38 bank mendapat kucuran dana likuiditas sekitar 2 triliun rupiah sampai dengan 9 miliar rupiah yang terkecil. Selanjutnya pada 1998 pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Sejumlah bank dibekukan dan diambil alih oleh pemerintah atau take over. Dari 48 bank yang sakit, pemerintah take over 5 bank yaitu Bank BCA, Danamon, PDFCI, Tiara, Nusantara Nasional. Bank PDFCI, Tiara, dan Nusantara Nasional merger dengan Bank Danamon. Sisanya bank dilikuidasi. Di tahun 2000, BPPN mengusulkan perpanjangan pengembalian dana BLBI dari 4 tahun menjadi 7 hingga 8 tahun. Saat inilah BPK mulai menemukan kejanggalan dan menelusuri dugaan penyimpangan dana BLBI. Dari 144,5 triliun rupiah yang dikucurkan, ditemukan potensi kerugian negara 138,4 triliun rupiah. 7 hingga 8 tahun berselang dari 1997 hingga 1998, tiba saatnya pengembalian dana BLBI. Masalah mulai terjadi saat beberapa bankir penerima BLBI yang tak memenuhi kewajibannya melarikan diri ke luar negeri dan menjadi buronan. Tahun 2005, pemerintah memulai perburuan buron kasus BLBI hingga ke luar negeri. David Nusa Wijaya, mantan Direktur Bank Umum Servitia, penggelapan BLBI menyebabkan kerugian negara 1,291 triliun rupiah. Kabur sejak 2002, bermukim di Singapura dan Amerika Serikat. Tahun 2006 ditangkap di San Francisco, Amerika Serikat, divonis 8 tahun penjara di tingkat MA. Adrian Kiki Aryawan, mantan Direktur Utama Bank Surya, penggelapan BLBI menyebabkan kerugian negara 1,5 triliun rupiah. Kabur sejak tahun 2002 dan diekstradisi ke Indonesia pada 2014, menerima hukuman penjara seumur hidup. Sherni Kojongian, mantan Direktur Kredit Bank Harapan Sentosa, terlibat dalam penggelapan dana BLBI yang menyebabkan kerugian negara 2,6 triliun rupiah. Kabur sejak 2002 dan ditangkap Interpol Amerika Serikat di San Francisco, lalu dipulangkan ke Indonesia pada 2012. Samadikun Hartono, mantan Komisaris Utama Bank Modern, terlibat dalam penggelapan dana BLBI yang menyebabkan kerugian negara 169 miliar rupiah. Kabur sejak 2013 dan memiliki beberapa paspor, ditangkap di Shanghai, China pada 2016. Di tengah gencarnya perburuan bankir nakal, keputusan mengejutkan justru datang dari Lembaga Anti Rasuah atau KPK.
Maret 2001, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus Samsul Nur Salim dan Itchi Nur Salim, mantan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI. Syamsul Nur Salim menyelewengkan dana BLBI dan merugikan negara 11,9 miliar rupiah. Ia dibebaskan dari tuntutan pidana setelah mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL atas utang 4,75 triliun rupiah pada 2002. Tak lama berselang, pada April 2021, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara (Dana BLBI) yang menugaskan diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dan sebagai Ketua Satgas Rional Silaban. Mereka diberi tenggat waktu oleh Jokowi hingga Desember 2023 untuk mengembalikan aset negara senilai 110,45 triliun rupiah terkait kasus BLBI. Senin 8 November 2021, Mahfud MD melalui keterangan persnya menyebut Antoni Salim pemilik BCA, Bob Hasan pemilik Bank Umum Nasional, Sutwika Atmono, Bank Surya, dan Ibrahim Risyad, Bank Risyad Salim Internasional telah membayar lunas utang kepada negara. Luar biasa sobat sekalian. Apakah kasus BLBI ini akan segera terungkap sobat sekalian? Kita tunggu saja. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.